semua? Alhamdulillah Baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Ya, satu orang siapa yang mau ngaji? Kasih aja, Bu. Ya, sok mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Shadaqallahul 'azim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, kita mulai ya perkuliahan ini. Perkuliahan pertama untuk mata kuliah metodologi penelitian. Bentar, ini kameranya. Oke. Baik. Boleh tidak dibuka kameranya, nggak apa-apa, tapi mau dibuka juga boleh ya. Kebetulan karena kalau semester 5 saya sudah banyak mengenal wajahnya, sudah tidak asing. Beda kalau ngajar semester 3 ya. Kalau semester 5 kita sudah sempat 4 semester ya. Kemarin cuma di mata kuliah evaluasi sebagian besar kita menggunakan daring. Nah, alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ya. Nah, kesulitan Anda untuk perkuliahan mungkin banyak juga ya, tapi kemarin sudah segar lagi setelah libur cukup panjang. Sekarang sudah harus mulai lagi untuk berjuang. Pada mata kuliah metodologi penelitian ini juga Anda merupakan ini ya, mata kuliah awal yang nanti akan menjadi awal bagi Anda untuk penyelesaian studi. Karena mata kuliah metodologi penelitian nanti dilanjut dengan seminar kimia, kemudian masuk ke ujian proposal. Jadi mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa, karena kalau ini dilewatkan, Anda tidak bisa mengambil tugas akhir. Walaupun Anda semua mata kuliah sudah lulus, tapi mata kuliah metodologi penelitian belum diambil, ya. Itu juga akan sulit untuk masuk ke proposal. Ya. Boleh di-mute semua ya ininya biar nggak Oke. Ya. Saya share screen dulu tentang mata kuliah ini. Oke. Ya. Sudah kelihatan ya share screen-nya? Sudah, Ibu. Ya. Saya mulai saja. Ya. Kita pada mata kuliah metodologi penelitian untuk pertemuan via Zoom sementara hanya 1 kali saja ya, sementara paling banyak saya yang menggunakan Zoom itu 3 kali. Tetapi nanti tentu karena ada tugas presentasi, nah ini bisa kita atur bagaimana caranya dengan menggunakan kombinasi ya, apakah via video ataukah via Zoom juga.
Tapi kita lihat saja nanti, karena Zoom itu tidak akan digunakan setiap pertemuan. Jadi kalau diperlukan kita gunakan metode seperti ini, tatap muka via video conference. Nah, saya sebetulnya mengajar bareng dengan Ibu Sari, tapi karena Bu Sari ini bentrok dengan pembukaan PPL, bentrok di Zoom juga gitu ya. Jadi bisa juga gitu bentrok ya, karena ini sekarang lagi ada PPL, ada ini juga ya, ada perkuliahan. Jadi waktunya sudah tidak bisa diatur lagi karena Anda juga ini tidak bisa juga digeser juga ya. Jadi saya sendiri saja sekarang. Nah, saya akan jelaskan dulu capaian dari mata kuliah ini. Pertama, dari segi sikap, Anda diharapkan dapat mengembangkan sikap positif dalam berkomunikasi, berkolaborasi, sikap bertanggung jawab, ketelitian, dan kejujuran dalam proses perkuliahan maupun dalam penyelesaian tugas. Nah, kejujuran ini dalam arti adalah karena ini nanti produknya adalah berupa karya tulis, ya, karya tulis atau tugas-tugas yang lain, maka ini terkait dengan plagiarisme ya, atau Anda tidak boleh mengcopy paste gitu ya. Oke, kemudian secara pengetahuan Anda diharapkan menguasai dasar-dasar metodologi penelitian dan menggunakannya untuk menyusun proposal penelitian. Jadi proposal penelitian itu walaupun nanti diujikannya adalah setelah semester 6 atau 7, tapi sudah dimulai dari sekarang. Anda harus sudah mempunyai proposal penelitian pada akhir semester ini. Jadi tugas akhirnya itu berupa membuat proposal penelitian. Nah, karena itu supaya bisa Anda membuat proposal penelitian, maka keterampilan yang harus Anda kuasai adalah mampu mengidentifikasi permasalahan pembelajaran kimia melalui kajian jurnal-jurnal internasional dengan menggunakannya sebagai dasar kajian untuk menyusun proposal penelitian. Jadi Anda harus identifikasi permasalahan pembelajaran kimia yang mutakhir itu dari jurnal internasional, bukan dari sumber-sumber seperti skripsi, tesis, disertasi, bukan dari itu ya, atau dari buku, tidak. Tapi dari jurnal internasional. Nanti saya tunjukkan jurnal internasional yang mana yang harus Anda kaji. Tentu saja jurnal internasional yang mutakhir ya, 10 tahun terakhir. Kemudian dari segi keterampilan yang lain adalah Anda mampu menggunakan teori dan metode penelitian yang tepat untuk digunakan dalam penyusunan proposal. Ya, jadi nanti sudah paham tentang dasar-dasar metodologi penelitian, Anda harus gunakan itu untuk menyusun proposal. Nah, kok ini ada di sini ya? Ini kayaknya ada error. Kenapa teknik analisis data kuantitatif ada di sini? Bentar ya. Ini ada, nggak apa-apa lah, nggak ngeganggu ini ya. Bentar dulu ya. Ini tadi loncat. Sebentar. Anggap aja itu nggak ada ya tulisan itu. Ini kenapa ada data kuantitatif? Maksudnya ini materi ya. Kenapa jadi salah gitu ya? Materi ini maksudnya ya. Materi. Kenapa pindah ke sini? Oke, saya betulkan ya. Materi kajian. Oke, materi kajian yang pertama, kelihatan ya share screen-nya ya. Materi pertama kita keterak perkuliahan hari ini ya, kemudian yang kedua nanti minggu depan itu terkait dengan tinjauan terhadap paradigma penelitian pendidikan, termasuk juga ruang lingkup dari penelitian pendidikan kimia, kemudian metode penelitian dan jenis-jenisnya, kemudian bagaimana prosedur pelaksanaan penelitian, nanti dijelaskan bagaimana cara mereview literatur
tujuan dan teknik pencarian referensi. Kemudian yang keempat, bagaimana menentukan masalah, identifikasi pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan selanjutnya ya. Nah, setelah pertemuan 2, 3, dan 4, jadi ada pretest dulu nanti. Jadi setelah ini, sekarang kan kontrak perkuliahan ya. Pada pertemuan sekarang kontrak perkuliahan. Setelah kontrak perkuliahan, itu nanti ada pretest. Tapi pretestnya tidak akan dilakukan pada hari ini. Nanti saya beritahukan lewat e-notes kapan Anda pretest. Tentu saja karena ini pretest, Anda nggak usah belajar ya. Jadi kalau pretest nggak usah belajar. Apa saja yang ada dalam dalam memori Anda tentang penelitian itu yang diteskan ya. Jadi nggak usah belajar. Nah, nanti saya jelaskan alurnya. Ada yang tidak memute ini ya, memute Anissa Safira tolong di mute. Oke, jadi kacau ini. Oh, dah ya. Kemudian setelah pretest kita nanti kaji 2, 3, 4 ini, insya Allah nanti saya post di dalam e-notes, bisa dalam bentuk PPT atau video ya. Video ada PPT-nya di mana saya mengajar. Karena ini untuk menjaga juga supaya Anda supaya Anda tidak kalau belajar hanya lewat teks mungkin agak kurang kurang bisa dipahami bagi beberapa orang. Karena itu nanti akan dibuatkan video, kemudian saya mengajar dalam bentuk video, kemudian nanti saya upload linknya via YouTube atau dengan cara yang lain. Kita lihat di pertemuan kedua, ketiga, 4. Nah, nanti kedua, ketiga, 4 ini kan sistemnya belajar mandiri ya. Anda harus ingat bahwa penggunaan metode seperti ini, pembelajaran daring, itu porsi pembelajaran mandirinya sangat besar ya. Karena itu bagi mahasiswa jangan sampai kendor semangatnya untuk belajar. Kan Anda tidak bertemu dengan teman ya, tidak bisa belajar bareng. Nah, itu kan berarti Anda harus mempunyai manajemen waktu sendiri. Manajemen waktu, membaca bahan-bahan ajar atau menonton atau mencari. Dan mencari bahan-bahan ajar yang terkait judul-judul ini tidak selalu harus dari apa yang saya berikan. Bisa juga nanti Anda ini di rumah rada berisik ini ya. Maaf ya kalau ada dakduk gitu. Lagi ngebongkar jendela ya. Jadi kalau misalkan Anda tidak punya inisiatif untuk belajar sendiri, belajar mandiri, maka pasti akan tertinggal ya. Jadi salah kalau mengatakan bahwa IPK Anda ditentukan oleh kecepatan jaringan. Jaringannya cepat tapi nggak dipakai belajar juga percuma juga ya. Karena itu belajar mandirinya itu harus banyak ya, porsinya harus diperbanyak. Karena sistem di e-notes itu 1 minggu seperti itu ya. Jadi berarti pertemuan kedua 1 minggu belajarnya, pertemuan ketiga 1 minggu belajarnya, pertemuan keempat 1 minggu belajarnya, ketemu lagi kuis pertama. Kemudian yang kelima, pengembangan instrumen dan mengumpulkan data kuantitatif kualitatif. 6, teknik analisis data kuantitatif, teknik analisis data kualitatif, kemudian analisis jurnal internasional. Barulah kuis kedua. Kuis kedua ini sama dengan ujian tengah semester. Jadi kuisnya sengaja dibagi 2 seperti ini, supaya Anda tidak terlalu berat beban belajarnya untuk biasanya kan ujian langsung masuk di ujian tengah semester. Nah, ini dipotong-potong saja. Tetapi ujiannya itu bukan pada hari H, mata kuliah, bukan, tapi di antara.
di antara 4 dan 5. Artinya kalau misalkan sekarang mulai, berarti nanti ujiannya bisa sekarang kan hari Rabu ya, bisa di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, nanti ada durasi hari yang akan diberikan sebagaimana pernah Anda alami. Misalkan untuk ujian saya beri rentang waktu 3 hari. Di rentang waktu 3 hari itu Anda kerjakan kuis ya. Mau kapan ngerjakan kuisnya, Anda harus pastikan jaringan internet Anda sedang bersahabat. Sehingga ketika Anda mengakses jaringan internet, maka aksesnya itu menjadi lancar ya. Jangan sampai, atau kalau memang di rumahnya itu jaringannya selalu jelek setiap saat, ya wayahna pindah ya, wayahna teh. Ya Anda pindah ke tempat yang bagus. Ya, kepaksa gitu kayak Jamil tuh kan, Bu saya harus ke kota dulu ya. Ya itulah yang harus dilakukan gitu ya. Kalau memang di rumahnya itu disco ya di sisi kota gitu ya. Jadi mepet di desa ya. Mungkin karena jaringannya banyak terhalang oleh gunung dan sebagainya. Nah, khusus untuk ujian berarti Anda harus pergi ke satu tempat ya. Kemudian sebelum ujian itu harus dipastikan laptop atau HP Anda itu sudah di-clear ininya, cache-nya, cache ya tulisannya itu cache. Di-clear dulu. Jadi ketika masuk login nggak bertumpukan sampah bertebaran di browsernya. Dan HP-nya juga dalam kondisi yang baik gitu. Karena itu untuk penyiapan ujian itu saya beri rentang waktu. Jadi tidak begini, hari ini ujian, Anda hanya punya akses misalkan di rentang waktu 8 jam. Insya Allah tidak. Minimalnya 3 hari boleh. Maksudnya 3 hari itu bukan 3 hari terus-terusan ngerjain gitu, bukan. Kerjakannya mah tetap pakai durasi waktu, tesnya 1 jam atau 60 menit atau 90 menit untuk berapa soal. Tapi maksudnya Anda untuk masuk ke situ tuh harus mempersiapkan dulu dari segi gadgetnya, juga dari kondisi Andanya sedang baik gitu ya dalam waktu 3 hari itu. Apakah nanti Anda mau belajar dulu dengan baik seperti itu ya. Jadi kan mungkin ada numpuk nih tugas-tugas. Oke, saya belajar ini. Tapi jangan sampai juga ujian itu mepet di akhir-akhir. Nah, kalau Anda mengakses di INOS, kemudian ada batas waktu seperti sekarang, Anda harus ngisi daftar hadir. Jangan mepet di jam 17. Gampang lah kan masih lama, saya mau aksesnya jam 16.50 misalkan. Hati-hati di jam Anda 16.50 belum tentu di servernya, di server di INOS. Bisa saja server INOS itu tidak sinkron dengan jam Anda ya. Karena jam server dengan jam kita itu beda. Kemarin kan banyak keluhan juga yang upload. Bu, saya upload jam sekian, kok saya nggak masuk? Ya iya, karena sudah mepet di waktu tersebut. Kalau mepet di waktu tersebut, maka terjadi seperti itu. Pakai Google Form juga sama ya. Jadi rentangnya itu durasi terakhir itulah 1 jam gitu ya. Kalau ditutup jam 17 berarti jam 16 hitungan Anda, jangan jam 17 ditutup jam 17 diupload. Ya pasti ya itu akan bermasalah karena server dan laptop Anda itu beda ininya settingan jamnya. Dan itu juga pernah saya alami. Pernah harus masukkan jam fingerprint ya. Misalkan fingerprint harusnya jam 4 pas. Nah, saya dari rumah fingerprint jam 4 pas ya. Terlalu cepat. Ternyata di sana masih 15.58. Jadi dianggap saya terlalu cepat pulang gitu. Padahal memang udah di rumah gitu. Maka harus dilebihkan. Itu kalau tuntutannya harus lebih gitu. Tapi kalau tuntutannya harus pas, saya masuk 7:30, berarti jangan 7:30 dipencet. Bisa jadi kurang juga ya. Nanti dianggap saya terlambat masuk nah gitu. Jadi berikan rentang waktu yang agak rentangnya jaraknya lebih lama ya, jadi supaya mempersedikit keluhan lah ya, keluhan teknis seperti itu yang membuat Anda jangankan mengerjakan tesnya grogi duluan, akhirnya hilang aja, akhirnya hasil tesnya berantakan gitu ya.
Oke, berikutnya materi setelah ujian tengah semester itu presentasi loh. Kok jadi salah ya ini? Ini saya malah copy dari sini, maaf ya. Ini kenapa kena perkembangan ilmu kimia dari zaman ke zaman. Ini salah ya. Presentasi kajian ilmu kelompok. Ini kayaknya ke copy yang dari filsafat dan sejarah kimia. Pokoknya setelah ini, maaf ya, ini ngaco ini. Tadi soalnya ini ada 2 mata kuliah. Kayak ke copy ya. Ini salah ya. Jadi bukan ilmu kimia dari zaman ke zaman ya, itu kan udah masa lalu perkuliahan Anda. Jadi presentasi hasil kajian jurnal kelompok. Kemudian ini presentasi proposal seperti itu. Oke, nanti saya perbaiki dulu ya sebelum saya upload. Jadi kalau setelah UAS, setelah UTS nanti tentang presentasi ini ya, presentasi dari produk Anda. Karena kalau tidak dipresentasikan, nanti ininya apa tuh namanya feedbacknya untuk perbaikan itu yang paling penting. Saya jadi malu ini kok jadi salah ya. Oke, mohon dimaklum ya. Itu tadi perasaan sudah dimasukkan. Oke, kita lihat sistem perkuliahannya. Jadi sistem perkuliahan tatap muka via Zoom itu sesuai jam perkuliahan kalau pakai Zoom. Tapi kalau tidak, itu kan opsional ya. Tapi untuk presentasi tadi, jurnal, nanti kita bisa pakai pertimbangkan lah. Apakah untuk presentasi jurnal ada presentasi individu. Nah, untuk presentasi individu, kajian jurnal, nanti digunakan mode pakai Anda harus memvideo diri sendiri yang sedang presentasi jurnal. Tapi untuk yang kelompok, presentasinya dilakukan via Zoom. Hanya dalam 3 pertemuan saja. Jadi kan kalau 3 pertemuan tapi dipisah ya, kelas A dan kelas B dipisah, karena kalau disatukan nanti susah, terlalu banyak. Kalau sekarang karena penjelasannya sama, maka disatukan. Nanti kalau via Zoom presentasi untuk kajian jurnal kelompok, maka ininya dipisah. Masing-masing kelas A dan kelas B. Nah, untuk kajian, jadi ada 2 ini ya, ada 2 tugas nanti, ada 2 kajian jurnal internasional untuk kelompok dan kajian jurnal internasional untuk individu. Nah, untuk individu tetap harus dipresentasikan. Biasanya kalau dalam perkuliahan normal itu tidak dipresentasikan tapi dalam bentuk makalah. Nah, karena kalau membaca satu persatu bentuknya sudah di print out itu lebih gampang. Tapi sekarang saya pakai video saja, jadi saya bisa tonton sama Bu Sari, kemudian dinilai. Jadi nanti yang jurnal individu dipresentasikannya dalam bentuk video. Dan ini juga untuk menilai bagaimana kemampuan Anda dalam berargumentasi atau dalam berbicara, berkomunikasi. Karena kan sangat sedikit kita bertemu, nah cara bertemunya ya udah lewat video. Dan nanti ada juga file tugasnya yang harus diupload. Jadi begitu ya, untuk durasi perkuliahan seperti saya jelaskan tadi selama 1 minggu itu untuk akses bahan ajar, kumpulan tugas, dan tentu ada forum diskusi. Daftar hadir harus diisi setiap hari Rabu, mulai jam 8 sampai jam 17. Waktu durasinya cukup luang ya. Saya kira ini mungkin kalau di mata kuliah lain Anda durasinya ada yang cuma 15 menit ya, ada yang 1 jam. Saya beri sampai jam 17 ya. Kalau mau jadi sampai jam 24 boleh aja sih gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah sampai jam 17 aja, jam 24 mending tidur ya. Nggak usah ngeklik, bukan tidur, belajar ya. Jadi ini untuk mengingatkan saja bahwa setiap jam 8 teng, boleh lebih jam 9 ya, boleh klik jam 9. Pokoknya di rentang itu. Tapi kalau Anda, Bu, saya nggak bisa jam 17 ngekliknya, ya entah itu karena jaringan, entah karena memang hari itu mati listrik sama sekali, klik saja di jam 18 apa jam 20 ketika listrik sudah mati, atau besoknya diklik, nggak apa-apa diklik, tapi nanti akan ditulis terlambat.
Apakah itu membuat Anda cemas? Nggak usah cemas sebetulnya. Kayak kemarin, Bu, saya nggak bisa klik, nggak usah. Sebetulnya daftar hadir ini hanya sebagai MONEF. MONEF itu monitoring evaluasi bahwa Anda memang mengikuti perkuliahan, dan ini juga salah satu cara supaya saya gampang laporan. Sebetulnya kehadiran Anda dalam perkuliahan yang tercatat itu harus 1 minggu. Di 1 minggu itu Anda harus selalu kelihatan aktivitas belajarnya di sana. Apakah saya bisa melihat? Bisa melihat. Misalkan hari ini ada yang cuma ngeklik daftar hadir, atau ada yang sudah melihat, sudah akses download RPS silabus, saya bisa lihat itu. Karena ada ininya ada bukan notif, ada fitur yang saya bisa melihat aktivitas Anda di InNotes ya. Jam sekian si A masuk, kemudian dia keluar lagi, berapa durasi lamanya ada di InNotes. Di InNotes itu pergi kemana saja di mata kuliah saya tentu ya. Kalau Anda sedang akses mata kuliah lain, saya nggak bisa. Jadi pokoknya kalau di mata kuliah saya, apakah Anda hanya masuk kemudian diam saja, saya juga tahu. Jadi aktivitas Anda ini terpantaunya, durasinya 1 kali 24 jam itu terpantau. Bukan berarti saya nongkrongin InNotes seterusnya, enggak. Anda akses sekarang, besok saya bisa lihat kamu masuk kemana saja, gitu ya. Jadi sekiranya daftar hadir ini kemudian tidak bisa Anda klik sesuai 8 sampai 17, it's okay, nggak apa-apa. Cuma besoknya Anda harus lakukan ini, durasi perkuliahan ini harus Anda lakukan. Upload tugas kalau ada tugas, posting diskusi, jawab pertanyaan temennya gitu ya, melakukan tes. Bukan berarti Anda tidak hadir di perkuliahan, karena saya tahu Anda hadir dengan bukan dari catatan daftar hadir, tapi dari catatan aktivitas Anda. Jadi ada activity report. Activity reportnya memang menunjukkan itu ada. Malah kalau ada yang cuma ngeklik saja, ini daftar hadir selalu tepat, jam 9 misalkan ya. Tapi sebetulnya activity reportnya nggak ada, ya ketahuan juga. Oh ini kan cuma ngisi daftar hadir aja, mana activity reportnya nggak ada. Atau dia hanya masuk, kemudian pos diskusi jawab, udah aja, pergi aja, nggak ada lagi, nggak masuk lagi. Jadi kalau ada diskusi itu dibaca satu persatu. Jadi bukan Anda sudah lepas tugas, sekarang saya sudah post diskusi, saya sudah komentari, sudah selesai. Nanti masuk lagi minggu depan, nggak begitu harusnya. Karena yang kemarin itu kejadiannya kelihatannya begitu. Jadi sudah post satu diskusi, sudah baca, kemudian sudah memberikan jawaban, udah hilang, nggak ada lagi, dilihat-lihat lagi, baru datang minggu depannya, pas pertemuan ke berikutnya. Hilang itu aktivitasnya, activity reportnya. Tahu saya activity reportnya Anda nggak ada di sana. Nah, kalau Anda ingin benar-benar aktivitasnya itu terekam dengan baik, karena tadi bentuk sebagai penilaian proses, maka Anda harus masuk di forum diskusi itu. Tidak hanya memposting, itu kan minimalnya ya, memposting satu pertanyaan, memposting menjawab menjawab satu pertanyaan dari teman lain atau dosen, tapi juga Anda harus baca ini nanyanya apa ini, karena kemungkinan pertanyaan-pertanyaan teman itulah yang akan membuat Anda lebih paham tentang materi yang sedang diajarkan. Sehingga kalau nanti menjawab kuis itu Anda bisa, karena teman Anda ikut menjelaskan gitu ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, kemarin itu begitu. Ada yang sama sekali cuma 1 kali saja masuk, dia sudah posting, udah lepas, atau bahkan ada yang tidak, sampai diingatkan berkali-kali, mana ini belum masuk forum diskusi. Alasannya jaringan. Masa dalam 1 minggu hilang? Nggak mungkin lah. Pasti ada 1 hari di mana Anda bisa fokus di situ. Dan harus diusahakan, jangan terlalu banyak alasan yang membuat kinerja Anda menjadi kurang baik. Kalau memang Anda punya kesulitan dalam pengadaan paket data, toh kami pun juga selalu berusaha untuk membantu Anda semua. Kan Anda melalui ketua kelasnya, coba siapa yang punya
kesulitan dalam pengadaan paket data atau lewat saya juga langsung. Nah, sekarang harus lewat ini ya, secara kolektif dulu ketua kelasnya. Tolong didata siapa yang kesulitan, jangan malu, katakan. Jadi jangan sampai begini, jangan sampai Anda itu tidak masuk kuliah gara-gara tidak punya paket data sama sekali. Kita akan bantu. Karena memang bantuan paket data untuk mahasiswa yang di perguruan tinggi keagamaan Islam memang belum ya, belum ada tindak lanjut, yang sudah itu di bawah Kemendikbud. Sabar saja dulu lah ya, sabar dulu. Kalau bisa nanti temannya saling membantu. Kalau ada temannya yang punya kelebihan rezeki, silakan saling bantu, membantu. Atau Anda ya itu tadi prodi juga membuka membuka donasi untuk yang mahasiswa yang sangat kesulitan ya. Saya kira jadi jangan sampai nanti muncul lagi isu-isu negatif atau malah kayak kemarin, nah janganlah sampai ada yang demo ya, demo di Twitter dan sebagainya, jangan sampai terjadi itu bagi Anda semua. Seolah-olah gini kan, kalau nanti Anda Anda berteriak-teriak masalah itu di luar, nanti ditanya itu mahasiswa prodi mana, oh prodi kimia, nanti yang kena saya lagi. Oh ini Bu Ida mahasiswanya kok begitu, tidak sopan dan sebagainya. Jadi dari pimpinan pasti akan komplainnya ke kami. Coba tolong berikan penjelasan kepada mahasiswa begini-begini ini ya. It's okay ya. Jadi nggak masalah sih. Memang itu adalah kewajiban kami memberikan penjelasan kepada Anda semua. Nah, Anda sebagai mahasiswa prodi pendidikan kimia, jika ada kesulitan sampaikan dulu lewat ketua Kosma, dari Kosma nanti boleh ke himpunan atau ke saya langsung gitu ya. Jadi nanti kalau ada masalah-masalah seperti itu, jangan munculnya hanya keluhan, tapi harus ada solusi ya. Harus bersolusi. Jadi semua juga sama punya masalah. Nah, jadilah muncul butejo mah harus solutif gitunya, kudu solutif. Jadi harus ada solusi ya. Percuma lah kalau kita teriak-teriak begitu, solusinya nggak ada, yang ada rusuh dan malu ya. Malu sih sebetulnya ya. Oke, mudah-mudahan lah semester ini sih aman, tentram, lancar, bahagia semuanya ya. Karena sudah biasa, kita juga sama dosen-dosen berusaha bagaimana caranya supaya perkuliahan ini bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Karena bagaimanapun juga kalau semester ini kan sudah diwajibkan semua pakai e-notes. Tidak boleh ada lagi pembelajaran yang hanya pakai WA saja ya, atau pakai platform lain, misalkan walaupun pakai Google Classroom ya, kecuali praktikum. Nah, tentu saja bagi dosen juga ini alih teknologi seperti begini perlu belajar. Karena itu dimaklum saja kalau misalkan dosennya ada yang masih keliru atau apa lah, itu maklum saja ya sama Anda. Sama-sama. Lagi pula itu yang megangnya dosennya gitu. Susah kalau misalnya saya ngebantuin dosen lain itu nggak bisa, karena ini dipegang oleh dosen yang bersangkutan, saya tidak bisa masuk akun ke yang lain. Paling nanti sering sebelum-sebelumnya memang sudah ada pelatihan. Tapi kan dosen beda-beda ya kemampuan dalam menggunakan teknologi. Jadi dalam masa pandemi COVID-19 ini kudu banyak maklum gitulah ya. Kalau kita banyak maklum jadi sehat ya. Kalau banyak menggerutu bisa menurunkan imunitas tubuh, malah jadi sakit. Atau Anda, ini kenapa sih ya tugas begitu terus saja, Anda ngomel, Anda dibawa stres, ya sudah nanti gampang sakit gitu ya. Jadi kita bawa enjoy saja, tapi semua kita kerjakan dengan baik gitu ya. Saya juga di kampus ini kan biasanya saya WFO di kampus. Bagi saya tentu akan lebih nyaman ngajar seperti ini dari kampus, tapi sekarang saya harus di rumah, WFH ya, work from home. Ya kalau di rumah ya beginilah, banyak gangguan sampai bikin ini juga PowerPoint tadi, kenapa nggak saya baru ingat tadi. Saya lagi masak, jadi saya tinggalin itu, lupa belum di copy paste. Ya, sorry ya. Jadi insya Allah saya perbaiki ya tadi. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke
unsur penilaian. Jadi unsur penilaian ini nanti ada produk tugas kelompok, ada produk tugas mandiri. Kemudian rata-rata kuisnya cukup 2 kali. Jadi kita nggak pakai 3 kali ya. 1 pretest, ada pretest ya tadi, pretest nanti harus diikuti, tapi skornya tidak akan kita perhitungkan. Yang diperhitungkan adalah keikutsertaan Anda pada kuis ya, pada pretest. Kemudian rata-rata kuis 1, 2 ini jadi semua dirata aja 20% gitu ya. Jadi bisa Anda lihat kalau tugas kelompok 20% sama dengan tugas mandiri. Kemudian UAS itu sama dengan tugas akhir, itu nanti buat proposal sama juga 20%. Kehadiran kedisiplinan penyelesaian tugas itu 10%, berarti 55 ya nanti kehadiran. Walaupun terlambat kan bukan di daftar hadirnya sebetulnya kehadiran nanti yang saya nilai ya. Jadi jangan berpikir kehadirannya karena daftar hadirnya klik tadi gitu. Kan tadi saya udah sejelasin ya. Kalaupun terlambat nggak apa-apa, tapi nanti akan saya lihat dalam seminggu kamu masuk berapa kali. Dalam seminggu tuh berapa gitu. Ada kriteria tertentu. Ini masuk durasi 1 minggu nggak ada, cuma sebegitu saja dan Anda tidak terlihat membaca forum diskusi lagi. Jadi sudah post diskusi, baca udah selesai. Kok nggak ada aktivitas membaca forum diskusi? Nanti ketahuan ada yang nggak baca, ketahuan sama saya. Yang nggak baca di forum diskusi semua kan misalkan postingnya nih udah banyak berat, terus nggak dibaca sama mahasiswa, tahu saya orangnya yang nggak baca siapa. Nah karena itu nanti kehadiran ini maksudnya ke sana ya, kehadiran, kedisiplinan. Kemudian nah ini termasuk juga partisipasi di kelas forum diskusi. Jadi ini kalau dijumlah 20, berarti semua rata 20 ya. Ini supaya tadi semua aktivitas bisa saya nilai dengan proporsi yang yang sewajarnya ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas apa sih itu bentuk tugasnya ya. Bentuk tugasnya nggak banyak-banyak ya, nggak banyak produknya gitu maksud saya. Tapi ini punya step by step yang harus Anda lalui. Jadi kuis 1 dan kuis 2 itu via e-notes ya. Kemudian tugas kelompok, analisis jurnal kelompok dipresentasikan via video conference Zoom. Per kelompok maksimum hanya 3 orang. Kemudian tugas mandiri, analisis jurnal per orang. Dilaporkan dalam bentuk file dan dipresentasikan dalam bentuk video. Upload ke YouTube. YouTube-nya YouTube siapa? YouTube Anda sendiri ya. Semua harus punya akun YouTube. Nah, akun YouTube itu kemudian linknya diupload ke e-notes ya. Nanti saya aktifkan link untuk mengupload link. Kemudian tugas akhirnya apa? Membuat rancangan penelitian atau proposal yang didukung hasil kajian jurnal minimal 3 buah jurnal yang 1 tema. Judul proposal per orang tidak boleh sama. Sama dengan ini juga ya. Analisis jurnal kelompok, analisis jurnal yang per orang. Ini antara kelas A dan kelas B nggak boleh sama. Bagaimana caranya supaya tidak sama? Nah, karena itu Anda nanti akan kita buatkan sistemnya. Jurnalnya itu judulnya nggak boleh sama. Kemudian jurnalnya harus di-ACC dulu oleh dosen. Apakah jurnal ini layak atau tidak untuk dikaji. Nah, jadi kan tugasnya gampang sih, itu cuma prosesnya ini loh. Kalau kelas tatap muka gampang, kemarin ini caranya begini. Mahasiswa ngumpulin jurnal, di print out, simpen di meja saya, kemudian saya ACC. Jam berapa saya ACC, kemudian nanti kalau ada yang double, berarti kalau ada yang double misalkan jurnal A dan jurnal B yang judulnya sama, nanti siapa yang berhak mau ngambil itu jam 3 ya. Maka hanya yang duluan yang bisa ngambil itu ya. Jadi gitu. Nah, ini. Jadi tugas kelompok, setiap kelompok searching jurnal dan mengajukan jurnal yang akan dikaji untuk di ACC dosen.
Kemudian tugas individunya, setiap mahasiswa searching jurnal dan mengajukan jurnal yang dikaji untuk tesis. Ini suara Adan kedengeran jelas ya. Saya ini dulu ya, stop dulu ya sebentar ya. Kita lanjut lagi. Oke. Nah, terkait tugas ya, ini tugas jurnal. Tugas jurnal itu bisa bisa dipersiapkan dari sekarang boleh ya. Jadi mulai searching gitu ya. Kalau Anda punya waktu luang, masih punya waktu luang yang banyak dan kebetulan paket datanya masih full, daripada dipakai main game gitu untuk searching jurnal. Jadi untuk searching jurnal ini Anda hanya disarankan itu di 3 jurnal ini saja ya. Jurnal Chemistry Education Research and Practice, Journal of Chemical Education, dan Journal of Research in Science and Teaching. Journal of Research in Science and Teaching. Ya, ini kalau jurnal Chemistry Education Research and Practice, ini jurnalnya jurnal yang open access, tidak berbayar. Tapi kalau Journal of Chemical Education, ini jurnal berbayar. Demikian juga Journal of Research in Science and Teaching. Kalau berbayar bagaimana? Anda harus bayar? Enggak usah. Ada jalan lain. Jadi nanti alternatif untuk mendapatkan jurnal yang tidak open access yaitu dengan mencari di sini nih, https://www.skihub.trend. Nanti akan saya jelaskan lewat video saja karena sekarang udah jam 3 ya. Biar nggak terlalu lama nge-zoom-nya. Kemudian Migen.rs. Kalau yang ikut media pembelajaran berbasis ICT kemarin sudah sempat saya jelaskan ya. Nah, nanti akan dijelaskan lagi nanti via YouTube, via video saja karena sekarang sudah masuk sholat asar ya. Jadi nanti jurnal yang dikaji ini hanya 3 ini ya. Cari dari 3 ini 10 tahun terakhir ya untuk menjaga update-nya gitu ya, kemutakhiran dari permasalahan yang dikaji. Nah, tentang pelaporan, teknik pelaporan jurnal juga nanti akan saya bahas lagi lebih jauh ya pada season berikutnya. Nah, ini saya skip saja. Jadi kemudian untuk untuk kalau jadi lambat gitu ya. Oh ya, satu lagi Science Education boleh ya. Saya belum sertakan linknya. Jadi boleh ini.
Chemical Education Research and Practice, Journal of Chemical Education, Journal of Research in Science Teaching, dan Science Education. Itu boleh. 4 ini ya. Nah, saya juga sempat menulis tentang metodologi penelitian. Ini bukunya ada di Digilib, bisa di-download, ya, bisa di-download gratis, boleh. Nanti itu sebagai bahan untuk menambah menambah referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini, ya. Bidang kajian dan model-model penelitian pendidikan kimia, ya. Jadi ada. Kemudian ini buku yang dari Suharsini Arikunto, mungkin bagi mahasiswa yang jauh dari kota susah cari buku ini kan ya. Ya sudah, nanti kalau nggak dapat buku ini ya dari PowerPoint saya gitu ya. Kemudian kalau yang ini, yang pertama Creswell, Research Design Kualitatif and Kuantitatif, bentuknya digital, bisa saya upload nanti di Inhouse, akan saya berikan bukunya supaya untuk dibaca. Nah, kesimpulannya, pada mata kuliah ini adalah tantangan bagi Anda untuk belajar membaca literatur berbahasa Inggris, ya, karena jurnal yang Anda download, Anda kaji, harus dibuat resumenya, kemudian harus Anda presentasikan lagi, gitu ya. Insya Allah nanti dengan Anda berlatih dengan mengkaji jurnal, Anda akan mendapatkan permasalahan penelitian yang mutakhir yang menjadi calon dari proposal penelitian Anda untuk penyelesaian tugas akhir. Untuk materi, pemaparan materi, saya akhiri cukup sekian saja. Nanti instruksi-instruksi via Inhouse, jadi jangan hanya lihat satu kali, saya bilang tadi ya, sering melihat ke sana, bolak-balik masuk kampus Inhouse, sehingga Anda bisa mengupdate info-informasi. Jadi informasi tidak akan saya berikan lewat WA, ya, karena ini WA-nya juga terpisah ya, kelas A, kelas B gitu ya, tapi di Inhouse disatukan. Di Inhouse nanti akan ada pemisahan juga kelas A, kelas B untuk pengumpulan tugas ya. Tapi yang sekarang masih ininya dashboardnya kelasnya masih itu, tapi nanti ada restrict access A dan B. Jadi untuk WA itu tidak akan saya gunakan, tidak akan digunakan untuk sharing materi. Ya, tidak boleh ada pertanyaan-pertanyaan terkait perkuliahan di WA. Di WA hanya notif saja, notifikasi atau pengingat saja. Kalau ada hal-hal terkait perkuliahan, itu boleh di chat saja. Ada kan chattingnya di mana? Di Inhouse. Atau kalau bukan terkait materi perkuliahan itu harus pakai forum diskusi. Tapi kalau misalkan terkait teknis, hal yang sangat teknis sekali, tapi bukan tentang materi, boleh itu ya di grup. Ya, di grup. Misalkan, Bu, kenapa Inhouse-nya error? Ya kan nggak mungkin kamu bilang, Bu, kenapa Inhouse-nya error tapi ada di Inhouse, kan nggak mungkin ya. Jadi, Bu, kenapa Inhouse-nya? Jadi mempertanyakan Inhouse-nya, Bu, atau Bu, misalkan saya lupa ya, Bu, kok mata kuliah untuk pertemuan ini belum bisa saya lihat? Nah, siapa tahu belum saya buka gitu ya, belum saya buka ininya. Oh iya, lupa saya. Nah, itu yang mengingatkan ya, saling mengingatkan, tapi hanya terkait dengan notifikasi dari teknis di Inhouse. Tapi mengenai materinya sendiri nggak boleh diposting di situ, tapi harus masuk di Inhouse-nya. Saya kira itu ya. Kalau ada pertanyaan, boleh saya beri kesempatan untuk 2 penanya saja. Boleh kalau ada yang mau nanya. Nanti sisanya pertanyaannya di forum diskusi di Inhouse ya. Ada yang mau nanya? Ibu Wanda mau izin bertanya, Bu? Boleh, Wanda. Iya, Bu, yang berkaitan tentang jurnal tadi, kan jadi harus di-ACC dulu sama Ibu ya, per orang itu minimal 3 jurnal. Nah, itu tuh 3-3-nya ke Ibu, sistemnya gimana? Bukan sekarang online nggak bisa ke Ibu gitu. Jadi bukan 3 jurnal ya, 1 per orang 1. 1 kelompok 1.
Itu kalau bikin proposal, kalau membuat proposal dilandasi oleh 3 jurnal. Tapi untuk kajian jurnal cukup 1. Nah, nanti kita buatkan sistemnya ya. Saya belum kepikiran sekarang ya. Jadi satu-satu dulu lah gitu ya. Insya Allah nanti pada waktunya terpikirkan cara yang lebih efektif dan efisien. Karena nggak mungkin datang ke saya gitu ya. Tapi nanti insya Allah PLI know. Saya belum kepikiran, nanti mau saya bicarakan dulu sama Bu Sari bagaimana caranya. Hanya jurnalnya cukup 1 sebetulnya Anda cari ya. Cari untuk diri sendiri dan cari 1 untuk kelompok. Nah, silahkan dibuat kelompoknya. Anda buat kelompok, makanya ketua kelasnya siapa, seperti biasa ya kayak kemarin. Kalau ganjil misalkan kan ada mahasiswanya ada 2 berapa gitu ya, itu paling banyak hanya 3, nggak boleh jadi 4. Kalau nggak boleh dalam satu kelompok itu ada 4 orang, harus 3 orang. Kalau 2 orang boleh ya, 3-2 itu boleh. Tapi tidak boleh 4 orang. Jadi tolong dibuatkan dulu kelompoknya minggu ini secepatnya, kemudian laporkan pada saya. Boleh laporan kelompoknya via WA ya, via grup GWA ya, via WA kelompoknya. Kemudian untuk jurnal secepatnya cari dulu untuk kelompok ya, kemudian nanti ini siapa cepat siapa dapat. Biasanya seperti itu. Kadang-kadang tertarik dengan jurnal ini, ternyata kelompok lain juga terpikir juga untuk memilih jurnal itu. Nah itu nggak boleh gitu ya. Jadi harus harus diatur oleh Anda supaya tidak sama. Nanti kita buatkan dulu, saya harus bicara dengan Bu Sari, dan nah mudah-mudahan nanti dapat jalannya yang lebih enak ya. Kalau dulu mah gampang, tinggal disimpan di meja saya tanda tangan. Nah sekarang apa saya harus bagaimana gitu ya. Oke gitu ya Wanda ya. Boleh satu lagi yang mau tanya? Ya Bu, makasih banyak Bu. Ya sama-sama. Oh iya Ibu, untuk temanya bebas atau gimana Bu? Ya tentang jurnal kimia lah, pendidikan kimia. Oh, iya. Nah Oke, itu makanya kenapa harus di ACC ya. Jadi kenapa harus ada ACC? Karena jurnal tersebut bisa saja temanya tidak cocok untuk Anda. Atau dia bukan berdasarkan kajian penelitian, tapi berupa makalah. Jadi tidak ada analisis data, ya kurang lengkap gitu tulisannya. Itulah kenapa harus ada ACC ya. Jadi ACC itu untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan jurnal yang sesuai untuk kebutuhan Anda. Dan ini juga harus diingat, nanti ketika Anda mengkaji jurnal, sesuaikan dengan peminatan bidang Anda. Kalau yang kemarin ikut mata kuliah pilihan, misalkan kimia organiknya kaitannya dengan bahan alam, berarti nanti tentu tentang yang bau-baunya bahan alam ya, yang lingkungan ke lingkungan, misalkan begitu ya. Kalau yang ke ICT, ke media dan sebagainya mungkin ke situ. Tapi mungkin terlalu awal, Anda agak susah untuk mengidentifikasi. Tapi saya kira setidaknya lah jangan jauh-jauh dari apa yang sudah Anda kerjakan sekarang pada mata kuliah pilihan, kira-kira begitu. Ya, saya kira itu ya. Nanti penjelasan pertanyaan yang lainnya boleh diposting aja di forum diskusi, pasti tambah bingung kan semuanya ya, nggak apa-apa, supaya forum diskusinya itu juga hidup ya. Saya kira itu saja, sudah jam 15 ya teh, semakin sore semakin rada pusing, soalnya dari pagi saya nge-zoom terus. Sudah capek. Oke. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan semuanya tetap semangat ya, cari jurnal, baca, banyak baca, dan sebagainya, disiapkan semua peralatan, perlengkapan, dan sebagainya, mudah-mudahan semua juga semua sehat. Jika ada yang tidak hadir pada hari ini, nanti saya uploadkan rekamannya, supaya nanti bisa mendengarkan kalau ada yang terlewat ya, tapi saya lihat ada 68 ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Ibu. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama. Kasih Bu. Oh, mau difoto dulu nggak ya? Kasih Bu. Oh, nggak apa-apa deh. Kita udah sering ketemu kan? Atau saya screenshot dulu. Kalau mau di screenshot foto berarti semua buka videonya. Ya, buka Cari yang videonya. bagus. Udah sering. Cari aja. Rifka, buka. Yura mana Yura? Oke, Ayu, Ristiani, Sofia. 2 segmen terus. Oke, dibuka. Siapa lagi yang belum? Safira, Tika. Pada gelap gitu ya? Kurang cahaya itu. Kenapa kamu nonton video gelap-gelapan? Tika sama Hilman. Hilman lagi di mana? Lagi di guhanya. Oke. Lagi di rumah Gufron, Bu. Oh, lagi di rumah Gufron. Mana Gufronnya ada di situ? Tapi gelap banget itu, nggak kelihatan Hilman. Hilman apa siapa itu? Ya, saya foto Hilman, dulu Bu. ya. Print screen. Oke. Halaman 1 ini ada 3 halaman. Bentar ya. Saya simpan dulu. Oke, sekarang halaman kedua. Halaman kedua. Oh, tadi ini udah dibuka semua ya. Ntar dulu ya. Print screen. Sekarang halaman kedua. Ntar, halaman kedua mana nih yang masih belum dibuka? Oke, halaman kedua. Cucu, mana cucu? Cucu Nur Latifah. Oke, sudah dibuka semua. Print screen. Ya. Aduh, ini nyimpennya rada lambat. Bentar ya, satu lagi nanti. Jangan dulu ditutup. Namanya sesi foto bersama. Oke, halaman ketiga. Oke, Hinda belum dibuka Hinda. Mana wajahmu Hinda? Natasha kenapa ditutup lagi? Nah, gitu Natasha. Hinda kok nggak ada? Oke, sudah ya. Hinda nggak mau difoto ya. Udah nggak apa-apa. Nanti foto sendiri aja tempelin ya. Jadi kalau nggak mau difoto, akunnya dikasih foto. Jadi kan nggak kelihatan kalau kamu nggak ada fotonya. Baiklah, saya kira itu saja untuk hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yuk.